Assalamualaikum, selamat pagi Bu Imas. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Vini. Apa kabar Bu Imas hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Bu Vini sehat? Alhamdulillah Bu, saya juga sehat. Bu Imas, jadi hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Sebelum nanti saya melakukan supervisi kelas untuk mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Baik. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Baik. Sedangkan percakapan pra-observasi kita kali ini bertujuan sebagai persiapan awal sebelum Ibu masuk ke dalam kelas nanti agar Ibu percaya diri dan dapat mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Siap. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan nanti ya Bu ya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama nih, tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran di kelas nanti? Baik, berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah saya buat, tujuan pembelajarannya saya ingin peserta didik mampu mendeskripsikan sebuah gambar secara lisan. Baik, jadi tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai adalah siswa mampu mendeskripsikan gambar secara lisan. Betul. Ya. Baik, untuk area pengembangannya itu apa yang ingin Ibu capai? Nah, untuk area pengembangan, saya ingin memfokuskan pada keterampilannya, yaitu peserta didik mampu mendeskripsikan gambar secara lisan. Jadi yang difokuskan dari pembelajaran tersebut pada keterampilannya. Baik, jadi Ibu akan memfokuskan area pengembangannya ini di bagian keterampilan ya Bu ya. Betul. Jadi siswa diharapkan ini dapat mempresentasikan gambar secara lisan. Betul, gitu ya. betul. Baik, selanjutnya bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang ingin Ibu gunakan di kelas nanti? Misalnya dari modelnya, dan strateginya, ataupun dari metodenya. Oke. Untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Nah, dari situ saya akan mengelompokkan siswa tersebut menjadi 5-6 kelompok. Adapun model pembelajaran yang saya akan gunakan yaitu problem based learning, yaitu pembelajaran berbasis masalah. Nah, untuk metodenya, metode yang saya akan gunakan yaitu metode berdiskusi, karena saya tadi di awal sudah mengelompokkannya. Setelah berdiskusi mungkin akan ada tanya jawab yang kemudian ada penugasan. Ya, baik. Jadi untuk pembelajaran yang akan Ibu gunakan yaitu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Betul. Ya. Kemudian model yang Ibu gunakan adalah model pembelajaran problem based learning. Ya. Dan metodenya yaitu diskusi kelompok, kemudian penugasan dan juga tanya jawab. Iya, betul. Oke, baik. Gimana untuk media yang Ibu gunakan nanti? Media yang saya akan gunakan yaitu LKPD, yang kemudian juga lembar berupa gambar dan pertanyaan-pertanyaan. Baik. Jadi media yang akan Ibu gunakan yaitu Ibu akan menyiapkan gambar-gambar ya yang akan disebar kepada masing-masing kelompok. Ya, kemudian LKPD dan juga beberapa pertanyaan ya. Baik, kira-kira kapan nih Bu Imas akan melakukan pembelajaran ini? Di hari apa, kemudian jam berapa, dan di kelas? Untuk pelaksanaannya, kebetulan saya hari Senin ada ngajar di kelas 7I pada jam ke-5 dan ke-6. Oke, baik. Jadi nanti di hari Senin jam ke-5 dan ke-6 di kelas 7I saya akan datang ke kelas itu ya. Siap. Saya akan melakukan supervisi kelas, kemudian saya akan mengamati dan juga mencatat hal apa saja yang terjadi di dalam kelas 5. Ya. Kemudian setelah itu, setelah kita melakukan supervisi kelas, nanti kita akan melakukan percakapan seperti ini lagi, namanya percakapan pasca observasi, yang nanti akan dihadiri oleh pengajar praktik saya yaitu Ibu Eni Solihah. Nah, baik, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Dari percakapannya yang kita lakukan hari ini, saya mendapatkan bagaimana strategi yang akan digunakan, metode apa yang akan digunakan, media apa saja yang akan digunakan untuk pembelajaran nanti. Ya, baik.
Baik Bu Ima, terima kasih banyak Sama-sama. atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi kali ini. Nah, kita akan bertemu lagi nanti di hari Senin ya. Ya, Saya akan datang ke kelas Ibu, Siap. kemudian melakukan supervisi di kelas ini. Siap. Baik, terima kasih Bu Ima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Hari ini kita akan membahas materi yang sudah dipelajari, yaitu tentang teks deskripsi. Sebelum kita ke materi, kita bacakan dulu. Iya, baca dulu. Pimpin kayaknya. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini sebelum ke materi, Ibu absen dulu ya. Berarti hari ini yang tidak hadir satu orang ya? Satu orang sih. Zahira Zahira, kenapa Zahira? sakit. Semoga teman kalian Zahira cepat sembuh, diberi kesehatan. Amin. Cuaca sedang tidak menentu, jadi jaga kesehatannya ya, agar selalu hadir di sekolah. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian dapat mendeskripsikan suatu benda. Sudah ibu siapkan bendanya. Kalian mampu mendeskripsikan suatu benda yang ada pada gambar. Nanti ibu siapkan. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi kalian nanti akan dibagi kelompok. Kelompoknya tidak ditentukan oleh ibu, akan ditentukan oleh kalian sendiri. Ya, kita akan bagikan satu lembar satu orang. Ini satu lembar satu orang. Kalian akan mendapatkannya. Yang kemudian kalian dengarkan instruksi ibu baik-baik. Ada langkah-langkahnya untuk kalian mengisi kertas ini. Ya, jangan dibuka ya. Untuk itu, sebelum ke materi dengan tujuan kalian dapat mendeskripsikan gambar secara lisan, tahu lisannya? Lisan secara langsung. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Maka untuk itu kita buat kelompok terlebih dahulu. Perhatikan baik-baik. Nanti kertas ini kalian beri nama dan kelas. Di sini perintahnya carilah kata sebanyak mungkin. Kata apa yang kalian temukan di sini? Ini acak katanya. Kata apa saja yang kalian temukan di sini? Berapa banyak? Sebanyak-banyaknya? Sebanyak-banyaknya apa saja yang kalian temukan? Hanya di lingkaran saja. Hanya di ini. Misal hujan. Hujan. Ini aja. Nah, itu cukup.
Ini gambar nih, ada 9 gambar. Ini mencerminkan perasaan kalian sekarang. Ya? Kenapa benar? Gambarnya dibulutin. Dibulutin. Gambarnya dibulutin. Paham sampai sini perintahnya? Paham. Diberi nama, kemudian kalian lingkari perasaan kalian hari ini. Kalau ibu sudah ada kata mulai, baru kalian boleh mencari selama 1 menit. Sudah paham? Satu, dua, tiga. Tidak kerjasama. Kerjakan masing-masing. Boleh ke pinggir, boleh ke bawah, boleh menyamping, samping kanan, samping kiri boleh. Boleh lurus, boleh turun, boleh nyamping seperti ini. Boleh nyamping seperti ini, boleh. Mau ke pinggir, ke samping, yang penting jadi katanya. Hitungan ketiga sudah simpan alat tulisnya. Nggak apa-apa sedapatnya aja. Bu nggak dapat nggak apa-apa. Bu cuma 1, 2 dapat 1, 2, 3 nggak apa-apa. Sedapatnya. Oke, 1 langsung disimpan di alat tulisnya ya. 2, 3 silakan simpan. Oke udah jangan lagi. Sudah lagi. Oke sudah dikasih nama? Ayo yang belum kasih nama dulu. Oke, sudah tidak mau jalan lagi. Sudah diberi nama? Silakan satu kelompok dikumpulkan. Lagi yang satu kata. Satu ada. 1, 2. 2. Ada yang dapat 2 kata? 3 kata? 4. 4 ada. 5. 1. 6. 7. 9 ada juga, Masya Allah, hebat. 10, 11, 12, 13. Berarti itu yang terakhir dapat berapa nih? 11 ya? Tepuk tangan dulu dong buat kalian. Berapapun hasil yang teman kalian dapatkan itu hasil mereka sendiri. Tidak ada yang kerjasama pun tidak ada yang mencontek. Jadi apapun hasilnya harus puas karena dapat mengerjakan sendiri. Kalau kita dapat besar, kalau kita dapat banyak, tapi tidak hasil sendiri, puas atau tidak? Tapi kalau dapat sendiri, dia akan puas. Sekarang ibu akan mengelompokkan kalian sesuai kebutuhan kalian. Dilihat dari apa yang sudah kalian kerjakan tadi. Paham ya? Jadi per kelompoknya ibu akan mengelompokkan sesuai kebutuhan, kemampuan kalian dilihat dari asesmen ini. Oke? Paham? Ibu mengelompokkan kalian sesuai asesmen yang kalian kerjakan tadi. Artinya itu ada tingkatannya. Ya, ada tingkatannya yang kemudian akan dikelompokkan dan seperti ini kelompoknya. Oke? Kelompoknya apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rafa silakan duduk sini. Kelompoknya Rafa. Ibu bilang kepada kalian sebelum mengerjakan
juga memegang tulisan Bhinneka Tunggal Ika yang mempunyai arti berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berlatih terus-menerus agar visi deskripsinya
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan selamat datang kepada ibu kakek saya, Ibu Emi Solihah, dan juga Ibu Imas sebagai rekan kerja saya. Ya, baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Imas dan juga Ibu Emi yang sudah hadir pada kegiatan percakapan pasca observasi kali ini. Baik Bu, Imas, sebelumnya kita sudah melaksanakan kegiatan pra-observasi ya Bu ya. Iya. Kemudian saya juga sudah mendatangi kelas Ibu untuk melakukan supervisi kelas. Iya. Nah, bagaimana perasaan Ibu saat saya melakukan observasi di kelas Ibu? Perasaan saya alhamdulillah senang dan berjalan dengan lancar. Iya, alhamdulillah Ibu ya. Saya juga perhatikan ketika saya mengamati Ibu, proses pembelajaran sudah berjalan dengan lancar ya Bu ya. Baik Bu Imas, bagaimana Ibu menilai performa Ibu saat di kelas? Menilai diri sendiri pada saat pembelajaran di kelas, yaitu masih ada yang perlu ditingkatkan lagi, meskipun ada beberapa pembelajaran berjalan dengan baik. Baik, Bu Imas, bagaimana Ibu bisa menilai seperti itu? Dilihat dari pada saat pengelompokan anak, saya melihat beberapa anak yang masih kebingungan pada saat pengelompokan itu. Iya, baik. Saya juga memiliki catatan yang Bu ya saat pembelajaran Ibu dalam kelas. Izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu ya. Ya, jadi Bu Imas, menurut pengamatan saya pembelajaran yang Ibu Imas sampaikan itu sudah berjalan dengan baik Bu. Ya, saya sudah melihat tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan, yaitu siswa mampu mempresentasikan gambar secara lisan dengan tepat, itu sudah terlihat Bu. Kemudian area pengembangan Ibu juga yang berfokus pada keterampilan siswa dalam mempresentasikan gambar itu sudah tampak ya. Dan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan PSE juga saya sudah melihatnya Bu. Nah, baik, siswa juga saya perhatikan senang dengan pembelajaran yang Ibu sampaikan. Nah, bagaimana menurut Bu Imas hasil pengamatan saya? Alhamdulillah, terima kasih atas umpan baliknya ya Bu. Sama-sama Ibu ya. Baik Bu, selanjutnya kira-kira apa kendala yang Ibu hadapi ketika di dalam kelas? Kendala yang saya hadapi pada saat pembelajaran di kelas, yaitu pada saat anak presentasi di hadapan teman-temannya, saya menemukan ada beberapa anak yang kosakatanya masih terbatas. Oh iya. Itu yang jadi kendala saya. Iya, jadi kendala Ibu itu mengenai kosakata anak yang terbatas ya Bu ya? Iya betul, banyak anak yang belum. Iya, kosakatanya belum kreatif ya Bu Iya. ya. Dari kendala tersebut apa tindak lanjut yang akan dilakukan? Tindak lanjut saya yang akan saya lakukan yaitu jelas tadi dari kendala kosakata terbatas, saya akan lebih meningkatkan kosakata anak agar anak lebih mempunyai kosakata yang lebih bervariatif. Oke, baik. Rencana yang disampaikan barusan baik sekali ya Bu ya. Iya. Nah, kira-kira siapa yang dapat membantu terlaksananya rencana tersebut? Kemudian apa kira-kira akan dilakukan? Jadi kapannya saya akan melaksanakan secepatnya, insya Allah ya Bu ya. Dan yang akan membantu saya, insya Allah teman sejawat saya, dan saya akan mewawancarai beberapa anak terkait kosakata itu, dan mungkin saya akan mencari sumber lain. Iya, baik. Jadi rencana yang akan Ibu Imas lakukan itu yang pertama, Ibu Imas akan melakukan secepatnya Bu ya. Iya, insya Allah. Kemudian dibantu oleh rekan sejawat, Ibu Imas juga akan mencari sumber lain mungkin dari internet ya Bu ya. Iya. Dan juga akan observasi langsung kepada siswa terkait rendahnya kosakata anak. Baik, luar biasa sekali rencana Ibu Imas ya. Mudah-mudahan dapat dilaksanakan segera ya Bu ya, Iya, dan mudah lancar rencananya. Baik, sebagai penutup kira-kira apa yang Ibu Imas dapatkan dari proses kita? Yang saya dapatkan alhamdulillah banyak sekali ya Bu ya dari kegiatan ini, mulai dari pra-observasi saya mendapatkan bahwa untuk masuk kelas itu perlu persiapan yang matang. Yang kemudian observasinya pada saat observasi pembelajarannya saya menjadi lebih terarah karena persiapan tadi. Yang kemudian pasca observasinya di sini saya jadi tahu kekurangan saya, kelebihan saya yang harus saya tingkatkan kembali, dan
harus saya tingkatkan lagi di kegiatan di pembelajaran yang akan datang. Iya, baik. Banyak sekali manfaatnya ya, Bu, ya. Apa yang sudah kita laksanakan kali ini, mulai dari praobservasi, kemudian observasi kelas, dan juga sekarang nih kita melakukan pasca observasi. Baik, selanjutnya saya persilahkan Ibu Eni untuk menyampaikan refleksi atau umpan baliknya dari kegiatan kita. Baik, terima kasih Ibu Vini dan Ibu Lima. Terima kasih sudah membantu melaksanakan dari mulai praobservasi. Tentunya Bu Imas dengan Bu Vini sudah melakukan percakapan dulu ya di praobservasi itu. Terus selanjutnya sudah melaksanakan observasi di kelas, dan tadi sudah hasilnya sudah ada beberapa hal yang tadi sudah Bu Imas sampaikan di sini. Pembelajaran jadi kita arahkan dan sebagainya tadi itu ya. Terima kasih sekali. Dan juga tadi kita sudah mendengar percakapan pasca observasi. Jadi memang kalau kita lihat penting sekali ya. Ternyata kita sebagai seorang pendidik itu harus benar-benar merencanakan dari observasi dan pasca observasinya. Jadi itu memang sehingga kita harus melakukannya secara rutin dan kontinu biar pembelajaran yang kita sampaikan kepada murid itu bisa menjadi lebih efektif. Tadi juga saya sudah mendengar pembelajaran sudah ada PSE, kemudian juga sudah terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan adanya gabungan dari PSE dan berdiferensiasi itu anak didik kita menjadi lebih ini ya, tertarik dengan pembelajaran yang Ibu sampaikan, hasilnya juga lebih maksimal, dan pembelajaran yang kita sampaikan itu bisa memberikan energi positif bagi siswa seperti itu. Terima kasih kepada Bu Vini. Baik, terima kasih Bu Eni atas refleksi dan umpan baliknya dari seluruh rangkaian kegiatan supervisi akademik kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ima sebagai rekan kerja saya yang sangat sportif, Bu. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Eni yang hadir pada kali ini. Demikian supervisi akademik kali ini.